A02. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari kelas A02. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taifan Asak Hamenda dari kelas A02. Saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang memiliki target tertentu yang ditunjukkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara umum, ada 4 fungsi dari komunikasi bisnis, yaitu memberikan informasi, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi, dan melakukan integrasi dengan audiens. Jenis-jenis komunikasi bisnis. 1. Komunikasi internal ke atas, yaitu komunikasi ke atas internal biasanya mencakup survei, umpan balik, formulir, dan laporan yang disampaikan karyawan kepada manajer atau pemimpin tim mereka. 2. Komunikasi internal ke bawah, yaitu berkomunikasi dengan karyawan. Memimpin harus menjaga komunikasi tetap profesional dan jelas. 3. Komunikasi bisnis internal lateral, yaitu komunikasi karyawan melalui chatting, pesan email. 4. Komunikasi eksternal, yaitu setiap komunikasi yang terjadi dengan pihak luar seperti pelanggan, prospek, vendor, dan atau mitra. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa pentingnya komunikasi bisnis yang diperlukan. Yang pertama, untuk memberikan informasi bisnis pada pihak lain. Tujuan dari dilakukannya komunikasi bisnis yang pertama adalah untuk memberikan informasi kepada pihak lain. Contohnya, saat perusahaan membutuhkan karyawan baru di bagian marketing, maka cara yang dilakukan yaitu memasang iklan lowongan di berbagai media, baik media sosial maupun media cetak. Yang kedua, meyakinkan atau membujuk pihak lain. Tujuan yang dari kedua ini dilakukannya komunikasi bisnis adalah untuk meyakinkan maupun membujuk atau melakukan persuasi kepada pihak lain. Tujuannya dari meyakinkan dan membujuk tersebut adalah agar apa yang disampaikan bisa lebih mudah dipahami serta dicerna oleh pihak lain tersebut secara tepat. Yang ketiga,
ketiga adalah membantu kerjasama antar pelaku bisnis. Melalui komunikasi bisnis yang bagus, maka akan terjalin kerjasama bisnis yang bagus di antara pelaku usaha baik skala nasional maupun internasional. Di era teknologi digital ini, komunikasi bisnis antar pelaku usaha jauh lebih mudah dilakukan melalui berbagai platform dan media yang canggih. Ada beberapa contoh komunikasi bisnis yang efektif. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal berarti interaksi yang terjadi secara lisan dan tulisan. Oleh karena itu, biasanya komunikasi yang disampaikan lebih terstruktur atau terorganisir. Interaksi ini tergolong paling banyak dilakukan oleh pembisnis. Berikut contoh dari komunikasi verbal, di antaranya membuat surat penawaran ke kolega, mengirim surat konfirmasi barang ke pelanggan, membuat surat keberatan atau pengaduan ke pihak lain, membuat dan mengirim surat penolakan dan penerimaan kerja. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal lebih banyak menggunakan bahasa tubuh dengan lawan bicara. Contoh komunikasi bisnis ini jarang dipakai oleh pembisnis karena sulit untuk dibuktikan. Berikut contohnya sebagai berikut: membaca ekspresi wajah, gerakan isyarat, dan sikap tubuh saat berinteraksi dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir, menilai penampilan pribadi saat bekerja sama dengan perwakilan perusahaan lain. Di sini kami akan memberikan satu contoh tentang komunikasi bisnis yang bisa kami lakukan sekarang ini. Di sini ada yang jual spidol nggak? Oh, tunggu bentar, saya lihat ya. Mau berapa, Mbak? Satu aja deh. Tapi itu harganya berapa ya? Untuk satu spidolnya harganya 6.000. Satu deh. Oke. Satu lagi ada stabilo warna biru nggak? Oh, bentar ya, Mbak. Oke Mbak, jadi merepotkan. Nggak apa-apa. Ini, Mbak, satu harga satunya 5.000. Oh ya udah. Nah ini uangnya Mbak. Ya, Terima kasih. Terima kasih.